Ini adalah outline diskusi yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini gitu ya. Ada 7 outline, jadi mulai dari tantangan gitu, apa sih SMKK gitu, sampai nanti bagaimana respon kebijakan terkait SMKK dalam pandemi COVID gitu dan era adaptasi kebiasaan baru. Jadi saat berbicara tentang infrastruktur ya, kita berbicara tentang dunia konstruksi gitu. Kenapa kita harus konsen? Kenapa kita harus memberikan perhatian kepada dunia konstruksi gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita tahu bahwa sektor konstruksi ini gitu cukup strategis dan cukup signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Gitu. Bisa dilihat di sini bahwa sektor konstruksi ini selalu menempati 5 besar dalam kontribusinya gitu terhadap peningkatan PDB nasional. Nah, di atas juga kita bisa melihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2019 sebenarnya pertumbuhan ekonomi nasional kita cukup relatif stabil gitu. Tetapi karena adanya pandemi COVID gitu, tidak hanya perekonomian di Indonesia, tetapi hampir perekonomian di seluruh negara di dunia juga mengalami kendala gitu, mengalami penurunan akibat pandemi COVID. Nanti kita lihat lebih lanjut gitu bagaimana dampak pandemi COVID terhadap perekonomian lebih detailnya. Jadi ini adalah salah satu faktor kenapa kita harus konsen terhadap keselamatan konstruksi di sektor jasa konstruksi, karena konstruksi merupakan sektor yang sangat strategis dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Nah, tadi kita sudah berbicara secara makro ya, secara general gitu, terkait pertumbuhan ekonomi nasional. Gitu. Sekarang kita melihat lebih detail lagi gitu terkait target dan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. Seperti kita tahu bahwa tahun 2020 ini gitu Kementerian PUPR mengalami pemotongan anggaran akibat adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang awalnya 120 menjadi 75. Karena di mana pemotongan ini dialokasikan kepada program penanggulangan pencegahan COVID. Tapi yang perlu diingat, gitu, dengan adanya pemotongan ini tidak ada satu proyek PUPR yang dibatalkan. Gitu. Yang ada adalah ditunda untuk menjadi prioritas pembangunan di tahun selanjutnya. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa tahun mendatang, gitu di tahun 2021, PUPR mendapat tugas yang cukup besar. Dapat dilihat dengan alokasi anggaran yang diberikan, yaitu hampir 2 kali lipat ya, tidak kurang dari 149 triliun yang harus pertanggungjawabkan, yang harus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Tugas yang berat ini harus menjadi perhatian kita semua, gitu. Harus kita kawal semua. Dan di mana 149 triliun ini terbagi rata ke dalam 4 aspek atau 4 proyek utama PUPR, gitu, baik di bidang sumber daya air, bidang jalan jembatan, perumahan, maupun di bidang permukiman. Nah, di balik tugas dan tanggung jawab PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur, ada beberapa tantangan tersendiri gitu, terkait adanya kecelakaan konstruksi. Gitu. Jadi berdasarkan data dari Komite Keselamatan Konstruksi ini sejak 2017 ya, seperti kita tahu 2015 itu start pembangunan konstruksi kita itu cukup masif gitu, dan dengan masifnya pembangunan konstruksi disertai pula dengan adanya kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sehingga menyebabkan adanya insiden-insiden kecelakaan konstruksi gitu. Seperti Bapak Ibu saya yakin juga masih ingat itu 2018 awal Menteri PUPR mengambil kebijakan terkait moratorium 40 paket pekerjaan yang memiliki resiko tinggi ya, mayoritas adalah paket pekerjaan elevated, untuk dievaluasi kembali gitu. Jadi karena ada kecelakaan yang beruntun gitu, Menteri PUPR memberikan amanat untuk mengevaluasi seluruh paket pekerjaan yang memang memiliki resiko keselamatan tinggi gitu. Dan berdasarkan hasil evaluasi sebenarnya penyebab dari terjadinya insiden ini tidak hanya masalah K3 gitu, tetapi adanya masalah mismanagement
project ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena ada pemilihan metode kerja, material, peralatan, bahkan sampai pemilihan tenaga kerja yang memang tidak berorientasi terhadap proses dan hasil produk yang berkualitas dan aman. Jadi karena latar belakang inilah gitu, kita harus memang benar-benar konsen ya terhadap keselamatan konstruksi, karena jangan sampai target infrastruktur yang cukup besar gitu, target konstruksi yang memang cukup signifikan dalam peningkatan ekonomi ini terkendala akibat adanya kelalaian dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi gitu, yang bisa mengakibatkan kecelakaan konstruksi. Karena mau tidak mau dengan adanya kecelakaan konstruksi ini siklus penyelenggaraan jasa konstruksi itu pasti akan terkendala, pasti akan terdampak. Tadi kita sudah bicara terkait ekonomi nasional secara makro. Kemudian target PUPR lebih detail lagi gitu, yang cukup besar. Kemudian target yang cukup besar itu dibayang-bayangi oleh adanya insiden kecelakaan konstruksi. Ditambah lagi saat ini seperti kita tahu seluruh dunia gitu, tidak terkecuali Indonesia dan tidak terkecuali sektor konstruksi sedang menghadapi kasus pandemi COVID gitu. Nah, di mana pandemi COVID ini juga memberikan restriction, memberikan dampak yang cukup luar biasa gitu. Tidak hanya dari perekonomian yang terjun bebas dari +5 di kuartal 2 2020 langsung turun drastis menjadi -5 di kuartal 3. Dan terlebih lagi dampak COVID ini juga memiliki dampak yang cukup makro ya, tidak hanya secara perekonomian, secara otomatis juga meningkatnya pengangguran, kemudian turunnya penghasilan 13 juta pekerja formal dan informal. Kemudian bagaimana dengan sektor jasa konstruksi? Apakah sektor jasa konstruksi juga terdampak? Berdasarkan salah satu kajian yang dilakukan oleh Moody's Investor Service ini menyatakan bahwa sektor konstruksi itu terdampak karena COVID, gitu, tetapi tetap tergolong rendah. Tapi saat kita berbicara rendah ini, kalau dilihat dari data kontribusi nasional pun mengalami penurunan yang cukup luar biasa dari +2.9 menjadi -5 gitu kan dari sisi kontribusi ekonomi. Kemudian bagaimana dari sisi penyelenggaraan jasa konstruksinya gitu. Yang tadi dikatakan tergolong rendah ternyata tetap memiliki tetap berdampak terhadap penyelenggaraan pekerjaan di lapangan. Jadi adanya perubahan perilaku karena keharusan untuk melakukan protokol kesehatan gitu kan, sampai adanya kendala dalam suplai material dan suplai peralatan serta kerja karena akibat kebijakan PSBB di beberapa daerah, kemudian output dan produktivitas tenaga kerja sudah pasti akan sedikit menurun gitu kan, karena masih dalam tahap adaptasi gitu terhadap protokol kesehatan. Waktu dan biaya mau tidak mau juga akan terdampak gitu, karena jika ada salah satu pekerja yang terkena COVID gitu, secara otomatis pekerjaan tersebut harus dihentikan sementara gitu. Nah, seperti kita tahu gitu, saat suatu pekerjaan konstruksi itu harus terhenti beberapa waktu, secara otomatis akan berpengaruh ke kurva S-nya gitu kan, berpengaruh terhadap siklus biayanya, cash flow-nya gitu. Ini juga cukup berdampak ya COVID ini terhadap sektor jasa konstruksi. Nah, kemudian sebenarnya apa sih sistem manajemen keselamatan konstruksi ini gitu? Apa bedanya dengan SMK 3? Jadi Bapak Ibu gitu, acuan hukum penerapan SMKK ini memang sudah ada sejak terbitnya Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi, dan kemudian dijelaskan lebih detail dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu di PP 22 2020. Nah, kemudian ada juga acuan teknisnya gitu dalam Permen 21 dan Permen 14. Gitu. Jadi Permen 21 ini mengatur secara detail, secara rinci terkait penerapan SMKK gitu, dalam siklus penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, sedangkan Permen 14 sendiri menjelaskan terkait implementasi
keselamatan konstruksi ini dalam proses pemilihan penyedia. Gitu. Jadi saat kita bicara keselamatan konstruksi tidak hanya di tahap pelaksanaan, gitu, tapi sudah dibawa ke dalam tahap pemilihan penyedia. Gitu. Di samping dasar hukum ini juga ada aturan-aturan teknis, terutama terkait COVID, ya, dalam bentuk instruksi menteri dan dalam bentuk surat edaran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini secara sekilas ya Bapak Ibu, gitu. Memang saat kita melihat Undang-Undang Nomor 2, gitu, nomenklatur keselamatan konstruksi ini belum muncul. Yang ada adalah amanat terkait pemenuhan standar K4, gitu, baik oleh pengguna maupun penyedia. Gitu. Apa saja standar K4 itu? Gitu, isi nada mutu bahan, peralatan, K3 sampai lingkungan. Jadi bisa dilihat di sini nih bahwa standar K4 itu lebih luas cakupannya. Kita tidak hanya berbicara K3, tetapi kita di situ juga bicara mutu. Kita bicara juga lingkungan. Kita bicara juga tenaga kerja. Ya. Nah, jadi keselamatan konstruksi standar K4. Di PP mulai muncul terminologi keselamatan konstruksi, gitu, di mana di dalam PP dijelaskan bahwa manajemen keselamatan konstruksi ini adalah salah satu bagian dari manajemen penyelenggaraan konstruksi. Gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di sini pelaksana ya lebih familiar dengan manajemen project, gitu kan, itu kan salah satu manajemennya itu ada manajemen mutu dan ada manajemen K3. Keselamatan konstruksi ini bagian dari manajemen proyek tersebut. Jadi bukan suatu sistem atau manajemen terpisah ya dari penyelenggaraan konstruksi. Dalam PP 22 juga ditegaskan kembali terkait pemenuhan standar K4 pada seluruh proses dan harus dipenuhi baik oleh pengguna maupun penyedia jasa. Nah, jadi sebenarnya apa sih SMKK itu sendiri? Gitu. Berdasarkan definisi pada Permen 21, SMKK ini adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Dan kalau Bapak Ibu dilihat di sini ada matriks ya, yang warna hitam ini adalah keselamatan konstruksi. Dan di dalamnya K4 tadi, standar K4 sesuai amanat undang-undang. Di mana standar K4 tadi kan minimal ada standar mutu, ada standar prosedur, gitu kan. Nah, jadi KK ini lebih besar daripada standar K4. Nah, standar K4 tadi itu dikelompokkan, gitu, menjadi standar keselamatan keteknikan, gitu. Yang dimaksud standar keteknikan ini ya mutu, gitu. Tadi kan ada standar mutu bahan, standar mutu peralatan, dan mutu hasil. Kemudian ada keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini K3. Tadi kan ada terkait jaminan keselamatan sosial, jaminan keselamatan dan sosial tenaga kerja. Itu masuk ke sini. Kemudian keselamatan lingkungan, tentang keselamatan lingkungan di sekitar proyek dan keselamatan publik. Menjamin bahwa masyarakat dan publik sekitar proyek ini juga selamat. Gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu bahwa saat kita bicara keselamatan konstruksi itu tidak hanya berbicara terkait K3. Keselamatan konstruksi ini menjamin terpenuhinya standar K4. Jadi kalau kita menjalankan SF, sistem manajemen keselamatan konstruksi, secara otomatis amanat undang-undang terkait pemenuhan standar K4 tadi akan terwujud. Gitu ya. Ini konteksnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Lebih jauh lagi, gitu, penerapan SMKK ini dapat mencegah terjadinya kegagalan bangunan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait kegagalan bangunan. Nah, tadi kami sudah beberapa kali menyampaikan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi kalau kita berbicara penyelenggaraan jasa konstruksi ini tidak bisa lepas dari siklus penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana siklus penyelenggaraan jasa konstruksi ini dimulai dari tahap pengkajian, perancangan, pembangunan, operation maintenance, dan pembongkaran. Mungkin Bapak Ibu di sini familiar dengan kata-kata SITLATCOM, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, and Maintenance. Nah, ini sama. Gitu. Ini terminologi baru, gitu. Tetapi pemahamannya, definisinya sama. Gitu. Bahwa survei itu bagian dari pengajian dan perencanaan. Survei investigation itu pengkajian perencanaan. Desain itu perancangan, gitu ya. Land acquisition, gitu kan, dalam rangka kalau misalnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu salah satu syaratnya adalah pembebasan lahan. Ini masuk ke dalam siklus ini Bapak Ibu. Jadi seluruh pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi ini pada masing-masing siklusnya harus memenuhi standar K4. Ini tercapainya
tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkeselamatan terpadu, adil, setara, dan efisiensi yang berkualitas. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya agak cepat gitu supaya kita banyak waktu untuk diskusi. Nah, tadi Bapak Ibu, ini sebenarnya siklus yang di matriks ini gitu kami terjemahkan dalam chart. Gitu. Jadi untuk lebih memahami implementasi keselamatan konstruksi dalam siklus penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi mulai tadi kan kita bicara standar keempat itu ada standar mutu, gitu kan? Standar mutu bahan, gitu kan? Nah, ini dimulai dari tahap pengkajian perencanaan dan perancangan, di mana berdasarkan Permen 21 pada tahap ini sudah harus tersusun rancangan konseptual SMKK. Ya, selain memang ada desain spesifikasi serta gambar gitu, di sini harus ada rancangan konseptual SMKK yang memang berisi terkait identifikasi bahaya gitu, kemudian bagaimana cara mengkonstruk ya desain tersebut gitu. Nah, ini yang memang cukup baru ya. Ini mungkin harus menjadi perhatian bagi para pengguna juga dalam rangka menyusun KAK jika memang paket-paket pekerjaan ini dikonsultankan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu menambahkan output dari konsultan perencana atau perancang ini rancangan konseptual SMKK. Fungsinya apa gitu? Karena nanti pada saat Bapak Ibu akan melanjutkan desain Bapak ke tahap pembangunan gitu ya, Bapak Ibu pengguna ini kan harus sudah menentukan identifikasi resiko dan harus sudah memasukkan biaya SMKK dalam HPS. Nah, rancangan konseptual SMKK inilah yang menjadi acuan, yang menjadi guidance untuk menyusun, menetapkan tingkat resiko serta menyusun kebutuhan biaya SMKK dalam HPS Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke tahap pembangunan. Nah, sini sekarang tugasnya si Pokja dan kontraktor nih gitu, di mana Pokja bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan keselamatan konstruksinya gitu kan. Jadi tadi identifikasi bahaya yang sudah disusun oleh PPK oleh pengguna itu direspon dalam bentuk RKK gitu kan. Nah, ini harus dievaluasi oleh Pokja dan sifatnya sudah menggugurkan Bapak Ibu, walaupun memang ada beberapa relaksasi nanti dalam proses evaluasinya sesuai SE yang terbaru. Nah, kemudian pada saat sudah ditetapkan sebagai pemenang, penyedia juga harus mengupdate RKK-nya dan harus menyusun rencana mutu sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nah, di sini kalau bisa dilihat nih, di sini ada Komite Keselamatan Konstruksi, ada KKBG gitu. Ini mungkin yang pengguna sudah cukup familiar ya gitu dengan adanya komisi-komisi ini gitu. Di mana komisi-komisi ini itu memiliki tugas untuk mengevaluasi pemenuhan standar K4 dan pemenuhan standar teknis gitu, mulai dari tahap pengkajian sampai ke tahap operation gitu. Walaupun ada pembagian tugas ini gitu. Kalau komisi-komisi bangunan gedung, bendungan, jalan jembatan itu dia di prakonstruksi. Nah, Komite Keselamatan Konstruksi itu yang bertugas untuk evaluasi, memberikan rekomendasi pada tahap konstruksi. Ini secara singkat. Nah, kemudian bagaimana penerapan SMKK? Tadi kita sudah lihat ya di tabel ini gitu bahwa penerapan SMKK sudah dimulai sejak tahap pengkajian sampai tahap operation maintenance. Sekarang kita akan berdiskusi lebih detail terkait penerapan SMKK dalam pemilihan. Apa saja persyaratan dan pemilihan terkait SMKK? Memasukkan persyaratan terkait keselamatan konstruksi dalam pemilihan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan, merupakan salah satu bentuk peningkatan awareness Kementerian PUPR ya pada sektor jasa konstruksi untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap keselamatan konstruksi, Bapak Ibu. Jadi sudah diikatnya ini dari tahap pemilihan dan bahkan sifatnya menggugurkan gitu jika tidak memenuhi persyaratan. Jadi yang pertama adalah pada tahap perencanaan pengadaan. Ini tugas, saat kita bicara perencanaan pengadaan ini tugasnya si pengguna nih ya. Jadi sebelum memberikan dokumen pengadaan ke Pokja, PPK di sini harus mengidentifikasi bahaya terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Dari mana ini Bu gitu nyusunnya identifikasi bahaya? Nah, tadi
dari rancangan konseptual SMKK yang sudah dihasilkan oleh si konsultan perancang gitu. Kalau misalnya, wah ini sudah terlanjur ini udah bikin desainnya gitu, tapi kita sudah mau lelang, belum ada identifikasi bahayanya. Bapak Ibu bisa meng-hire ahli K3 sebenarnya gitu, untuk menentukan bahaya dalam pekerjaan Bapak Ibu. Fungsinya apa gitu. Setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi bahaya, Bapak Ibu harus menetapkan tingkat resiko, gitu. Di mana tingkat resiko ini diperlukan atau dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan ahli K3 atau petugas KK. Tetapi risiko yang di sini bukan risiko untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar. Jadi mohon dibedakan ya, saat kita berbicara resiko tinggi, sedang, sama kecil, itu beda dengan segmentasi kecil, menengah, besar. Kalau segmentasi kecil, menengah, besar itu berdasarkan pagu, berdasarkan pagu anggaran gitu kan. Nah, tetapi saat kita berbicara tingkat resiko keselamatan konstruksi, nah itu untuk tingkat resiko kecil berarti kebutuhan ahli K3-nya bisa saja dia hanya petugas KK atau ahli K3 muda gitu. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, sekarang kan persyaratan personil itu kan juga sudah dibatasi gitu kan, bahwa untuk segmentasi kecil itu personil manajerialnya ada 2, petugas KK dan 1 kepala proyek atau manajer teknis gitu kan, manajer proyek atau manajer teknis. Nah, inilah yang tadi kemudian biaya penerapan SMKK yang sudah masuk dalam HS, kemudian dia sendiri. Nah, setelah dokumen lengkap gitu ya, spesifikasi, kemudian keperluan terkait SMKK, biaya SMKK-nya, HPS-nya sudah lengkap, masuklah dokumen pengadaan ini ke Pokja gitu kan. Nah, dengan Pokja, dokumen pengadaan ini ditransformasi menjadi dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan ini direspon oleh si penyedia dalam bentuk dokumen penawaran gitu, termasuk juga dengan biaya penawarannya. Nah, penawaran penyedia ini mencakup penawaran teknis gitu, di dalamnya ada RKK, kemudian biaya penawarannya mencakup juga penawaran biaya terkait SMKK gitu, dan sudah menjadi komponen biaya tersendiri. Dalam menawar biaya penerapan SMKK ini, penyedia paling sedikit harus memuat 9 komponen ini, dari A sampai I. Tetapi jika memang ada penyedia yang hanya menawar atau menyampaikan 5 komponen, itu tidak menggugurkan. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan, PPK berhak untuk meminta 9-9-nya, kecuali yang konsultasi dengan ahli ya, ini untuk paket pekerjaan kecil itu bisa dikecualikan. Tetapi jika biaya penerapannya 0, ini sifatnya menggugurkan. Nah, kemudian bagaimana terkait evaluasi RKK gitu oleh Pokja. Jadi RKK ini ada dua poin penting ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah fakta komitmen yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan. Yang kedua adalah elemen, di mana elemen SMKK ini ada 5. Ada mulai dari kepemimpinan, evaluasi kinerja, gitu, dan kepemimpinan sampai evaluasi kinerja. Kelengkapan elemen SMKK ini menggugurkan. Jadi kalau ada salah satu dari elemen SMKK ini tidak ada, maka penyedia dinyatakan gugur. Tetapi apakah isinya kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi ini kurang benar, bukan tidak benar banget ya, kurang benar, itu belum menggugurkan. Karena seperti kita tahu Permen 21 baru terbit akhir 2019, itu Permen 14 juga April baru terbit gitu. Kami dan Kementerian PUPR masih menerapkan fase edukasi dan fase peningkatan awareness terkait keselamatan. Jadi
yang dievaluasi hanya ada atau tidaknya, belum benar atau tidaknya. Tetapi Bapak Ibu penyedia yang ada di sini ya, saya harap kan ini mumpung ada tidak gitu kan, nggak harus benar salah, asal saya isi salah aja gitu, jangan gitu juga gitu. Karena nanti saat masanya sudah berakhir nih ya, masa edukasinya sudah berakhir, Bapak Ibu yang terbiasa menawar seadanya gitu, yang tidak benar-benar, tidak akan terbiasa gitu dengan menawar RKK maupun biaya penerapan SMKK dengan benar gitu. Jatuhnya Bapak Ibu sendiri yang gugur kan, ya yang rugi gitu. Karena pada saat fase edukasi diangkat, dihapuskan, Bapak Ibu tidak terbiasa, maka penawaran Bapak Ibu bisa saja gugur. Jadi kami harap fase ini benar-benar dimanfaatkan untuk belajar dan memahami apa itu SMKK. Kemudian bagaimana penerapan dalam pelaksanaan di lapangan gitu. Mau tidak mau gitu, penerapan SMKK ini sangat bergantung terhadap pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi tadi penyedia sudah merespon dokumen teknisnya pengguna ya melalui dokumen penawarannya dia gitu, dan kemudian pada saat dia menang dia harus menyusun rencana mutu dan harus mengupdate RKK-nya. Nah, pengguna itu wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan rencana-rencananya tadi. Apakah rencananya ini memang dilaksanakan atau tidak. Dan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh syarat keteknikan yang ada di kontrak gitu, dan seluruh persyaratan standar K4 itu terpenuhi. Gitu. Karena bukan hanya pengawasan ini tidak hanya diperlukan supaya terpenuhi, tidak hanya seperti itu gitu, tetapi pemenuhan persyaratan dalam kontrak ini kan suatu kewajiban gitu. Karena nanti ke depannya jika ada audit atau insiden ya gitu, yang dilihat adalah bagaimana nih pemenuhan standar keempatnya dulu. Mengapa insiden ini terjadi gitu kan? Dan lebih jauh pemenuhan seluruh persyaratan keteknikan dan standar keempat selama masa pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan bisa menjamin terciptanya produk konstruksi yang berkualitas gitu, sehingga nantinya bisa mencegah terjadinya kegagalan bangunan. Nah, kegagalan bangunan sendiri itu apa sih sebenarnya definisinya gitu. Kegagalan bangunan itu adalah suatu keadaan keruntuhan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir, setelah FHO. Jadi saat runtuh pas masa pelaksanaan pekerjaan itu bukan kegagalan bangunan, itu adalah kecelakaan konstruksi. Yang tadi yang kita sudah bahas di depan gitu kan. Jadi kalau kegagalan bangunan ini adalah fasenya setelah FHO gitu kan. Jadi kalau misalnya jalan sudah dipakai 2-3 tahun lubang-lubang itu berarti kegagalan bangunan dong Bu gitu. Apakah itu penyedia harus bertanggung jawab gitu? Bukan gitu. Di sini ada kata kuncinya adalah runtuhnya dan atau tidak berfungsinya. Kalau ada lubang-lubang itu kan performa yang menurun gitu. Tapi dia tetap berfungsi gitu. Menyambungkan titik A ke titik B gitu. Dan untuk meningkatkan atau mengembalikan performa atau kinerja suatu bangunan tersebut itu bisa dilakukan melalui operasi dan melalui pemeliharaan yang rutin. Dan berdasarkan PP 22, kegagalan bangunan ini merupakan tanggung jawab baik penyedia maupun pengguna. Walaupun fasenya sudah dibedakan. Kalau 10 tahun dari FHO, itu tanggung jawabnya penyedia. Baik penyedia konsultansi desain, pengawasan, maupun kontraktor. Dan setelah 10 tahun, itu adalah tanggung jawabnya pengguna. Walaupun memang penentuan kegagalan bangunan dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan ini ditetapkan oleh si penilai ahli. Gitu ya. Dan penilai ahli. Izin Ibu, waktunya 7 menit lagi untuk tanya jawab. Siap. Wah, nggak berasa ya. Nah, ini kita ke respon kebijakan COVID. Gitu. Jadi, ada 3 aturan yang sudah dikeluarkan oleh PUPR ya. Yang pertama adalah Inmen 02. Kemudian yang terbaru ini ada SE 18 terkait adaptasi tatanan kebiasaan baru, dan yang terbaru adalah SE 22. Ini persyaratan pemilihan. Jadi untuk menyamakan persepsi terkait evaluasi penawaran penyedia. Saya lebih cepat aja. Nah, ini adalah apa sih yang dimaksud dengan new normal. Jadi sebenarnya new normal ini
kita untuk posisi new normal ini sebenarnya posisi di mana kita ada di bawahnya level normal gitu. Bukan sesuatu yang pada level yang sama. Sehingga dalam kondisi yang tidak biasa ini gitu dibutuhkan suatu upaya yang sangat luar biasa, usaha yang cepat gitu, upaya yang memang langsung dapat terlihat nyata. Ini terkait, kami ingin menjelaskan lebih detail ya terkait SE18. Jadi SE18 ini dimaksudkan sebagai upaya mitigasi dampak. Karena tadi sudah disampaikan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi ini terdampak akan COVID, gitu. Mulai dari biayanya, mulai dari perubahan lingkup pekerjaannya, gitu kan. Bagaimana ini overcome-nya, bagaimana menindaklanjutinya, itu dijelaskan di SE18. Gitu. Jadi SE18 ini ada 4 poin yang cukup penting ya. Jadi mencakup protokol umum, protokol pemilihan penyedia, protokol pelaksanaan pekerjaan, dan protokol penyesuaian kontrak. Nah, ini peruntukannya gitu. Jadi dapat di SE18 ini berlaku bagi paket pekerjaan yang sedang berjalan dan yang yang sedang masa pemilihan. Ini adalah protokol umum, mencakup protokol di tempat kerja dan protokol bagi penyelenggara. Nanti lebih jelas. Jadi bagaimana sih gitu tenaga kerja yang ada di lokasi pekerjaan, ini ada protokolnya gitu, ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian ada protokol pemilihan. Kami ingatkan di sini, kami ingin garis bawahi bahwa protokol pemilihan ini bukan protokol baru ya. Tetap proses pemilihan mengacu ke Permen 14. Tapi protokol pemilihan yang ada di SE18 ini merupakan alternatif pelaksanaan yang dimana dulunya bisa dilakukan secara tatap muka, sekarang dapat dilakukan secara offline gitu ya. Jadi mekanisme pelaksanaan pemilihan tetap Permen 14. SE18 hanya mengatur alternatif pelaksanaannya dari offline menjadi online. Kemudian protokol pelaksanaan pekerjaan, mulai protokol pelaksanaan jasa konsultansi gitu ya, karena di situ ada pelaksanaan survei yang harus dilakukan oleh konsultan itu harus seperti apa, gitu. Agar tetap mematuhi protokol kesehatan terkait penyebaran COVID. Kemudian protokol pelaksanaan pekerjaan, bagaimana nih mekanisme pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kemudian protokol pelaksanaan padat karya, gitu. Seperti kita tahu PUPR juga banyak sekali program-program infrastruktur berbasis masyarakat, gitu. Ini tetap harus terkontrol, gitu, sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID. Yang keempat adalah terkait pemantauan evaluasi dan investigasi yang dilakukan oleh keselamatan konstruksi. Nah, yang paling penting dan yang terkait sama SMKK ya, gitu, yaitu protokol penyesuaian kontrak, gitu. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa COVID ini sangat berdampak ke pekerjaan konstruksi, gitu kan? Gitu. Jadi sangat dimungkinkan adanya perubahan-perubahan lingkup pekerjaan, perubahan waktu ya, gitu, dan perubahan biaya, gitu, terutama terkait kebutuhan atau anjuran untuk melaksanakan protokol kesehatan ini kan nambah biaya nih. Gimana caranya gitu. Nah, ini mekanismenya ada dalam protokol penyesuaian kontrak gitu. Jadi penambahan biaya terkait kewajiban melakukan protokol kesehatan itu masuk ke dalam mekanisme ke dalam penambahan biaya SMKK gitu. Dan harus diupdate nih RKK-nya, jangan sampai nanti minta biaya tetapi aktivitas keselamatan konstruksinya sama aja gitu. Ini kan perlu disesuaikan. Jadi penyesuaian protokol penyesuaian kontrak ini mencakup mulai mekanisme penyesuaian rencana keselamatan konstruksi, mekanisme penyesuaian spek maupun KAK, mekanisme penyesuaian harga kontrak, mekanisme penyesuaian metode pelaksanaan, dan mekanisme penyesuaian masa pelaksanaan pekerjaan. Oke, terima kasih. Sepertinya yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena cukup cepat supaya ada waktu dan ruang buat kita untuk berdiskusi. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu bisa menyamakan persepsi terkait SMKK ini gitu. Karena SMKK ini sekali lagi tidak hanya terkait K3 gitu. Tapi SMKK ini lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi gitu. Karena diharapkan dengan diterapkan SMKK ini dapat menjamin penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai standar keempat, sesuai amanat undang-undang,
demi tercapainya hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Demikian Mbak atau Ibu moderator ini ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Ini ada pertanyaan Bu, saya izin membacakannya Bu ya. Baik, silahkan. Pertama dari Bu Ana Susanti. Salam Bu, bagaimana pendapat Ibu kalau seandainya Indonesia menggunakan tenaga robot sebagai antisipasi kecelakaan kerja dan keterlambatan proyek? Apakah pekerja mendapatkan asuransi terutama ketika mereka terpapar COVID-19? Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Ana Susanti. Ini langsung atau gimana nih Mbak? Iya, silakan Bu. Oke. Langsung Bu. Waalaikumsalam Ibu Ana Susanti. Gitu. Bagaimana Indonesia mengadakan tenaga robot gitu? Oh, ini tadi belum disampaikan ya terkait new normal. Saya sangat sepakat sih Bu ya gitu. Bukan hanya robot, ya. Kita berbicara terkait digitalisasi dan artificial intelligence ya kan gitu. Bahkan memang ada beberapa pekerjaan yang sudah bisa disubstitusi menggunakan artificial intelligence tersebut gitu. Jadi memang mau tidak mau gitu ya, COVID ini membawa masa depan ke masa sekarang, ya kan? Gitu. Sebenarnya kalau kita melihat film kayak Matrix, gitu kan, itu sudah banyak sekali artificial intelligence yang sudah diaplikasikan. Tetapi dengan adanya COVID, yang dulu kita nggak pernah seperti ini nih Bu, gitu. 573 peserta gitu, saya hanya melihat layar gitu kan, sekarang sudah terwujud. Sangat memungkinkan Ibu bahwa dalam pekerjaan konstruksi itu dilakukan robot. Bahkan di beberapa proyek besar pun sudah menggunakan yang paling gampang drone sebagai bentuk pengawasan, kan CCTV sebagai bentuk pengawasan juga. Iya, tapi betul. Memang yang perlu BIM, ya, Building Information Modeling, itu adalah salah satu bentuk artificial intelligence yang membantu penyelenggaraan jasa konstruksi supaya bukan hanya terkait COVID Bu, gitu, tetapi memang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Itu sangat memungkinkan. Gitu. Kita tidak bisa nggak mungkin lah kita menghindari hal tersebut, gitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ya robot ini kan tetap behind the scene-nya itu kan manusia ya gitu. Algoritmanya adalah manusia juga gitu. Jangan sampai orang-orang yang mengoperasikan ini juga lupa akan teknis. Gitu. Jadi asal dilakukan oleh robot, teknisnya kita lupa gitu. Standar-standar tadi tetap harus dipenuhi gitu. Jadi sangat memungkinkan gitu kalau terkait penggunaan robot, tapi tetap perlu digarisbawahi itu tadi bahwa dasar keteknikannya itu kita tetap harus paham ya Bapak Ibu. Kemudian apakah pekerja proyek mendapatkan asuransi terutama ketika mereka terpapar COVID gitu? Iya gitu. Jadi kan salah satu latar belakang adanya realokasi dan refocusing anggaran adalah memang mengalokasikan anggaran pemerintah ke dalam pencegahan COVID ya, pencegahan dan mitigasi COVID. Itu salah satunya adalah terhadap seluruh masyarakat yang terpapar COVID-19. Gitu. Jadi di SE 18 ini sudah ada mekanismenya itu. Jika memang ada pekerja yang terpapar COVID, gitu, memang harus segera diisolasi dan berkoordinasi dengan gugus tugas atau satgas daerah atau provinsi setempat. Gitu. Jadi kita harus memutuskan dulu nih ya rantai penyebaran di proyek, diisolasi gitu, kemudian dikoordinasikan dengan satgas COVID gitu. Karena satgas COVID itu sudah mendapatkan amanah dan alokasi anggaran untuk untuk treatment seluruh, bukan hanya pekerja proyek tapi seluruh masyarakat yang memang terkena COVID-19 gitu. Mekanisme di dalam proyeknya ada di SE 18. Begitu Mbak Helty? Iya, baik Bu. Izin satu pertanyaan lagi Bu. Ini pertanyaan yang terakhir. Selamat siang, mau bertanya apakah ada platform yang bisa diakses untuk melihat hasil studi penyebab dan penanggulangan ke depannya terhadap kasus-kasus kecelakaan konstruksi, Bu? Demikian. Ya, ini terima kasih. Ini bisa menjadi masukan ya bagi kami dari Kementerian PUPR gitu. Memang seluruh
kalau ditanya apakah sudah ada platform yang bisa diakses, belum ada Bapak Ibu gitu ya. Tapi nanti kami akan karena kami sebenarnya sudah ada apa namanya dulu itu klinik konstruksi ya, gitu, itu masih bisa diakses gitu. Tapi memang perlu diupdate dengan hasil evaluasi dan hasil rekomendasi seluruh insiden-insiden kecelakaan konstruksi maupun rekomendasi-rekomendasi teknis gitu ya, gitu yang nanti harapannya bisa diakses masyarakat itu dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah ini nanti setelah ini ada Bu Ovi kan, ini Bu Ovi nanti yang akan apa namanya ya lebih lebih detail nanti gitu tugas-tugasnya beliau nanti terkait evaluasi dan platform akses terhadap kasus-kasus kecelakaan. Tapi ini cukup bagus, Ibu Indra Kusumajati ini Bapak atau Ibu ya? Itu cukup bagus. Sangat terima kasih kami terkait ini gitu. Tapi memang belum ada Bapak atau Ibu ini akan menjadi masukan buat kami gitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Eka atas materi yang sudah diberikan dan juga persamaan persepsi dan juga info-info yang diberikan, Bu. Bermanfaat Terima kasih, untuk sama-sama. kami Nanti semua. materi saya sampaikan ke panitia ya, Mbak Santi ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Baik, Bapak, Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau kecepatan gitu, karena memang keterbatasan waktu gitu, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohonkan banyak permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Live ya. warahmatullahi